Hello dengan Bang Review di sini. Xbox Series S doi rilis di tahun 2020 bulan November. Apakah di tahun ini masih layak untuk dibeli mengingat harganya yang kini udah turun jauh? Ya dulu pas awal rilis aku beli doi di harga 6 atau 7 jutaan ya, rada lupa aku ya. Dan sekarang harga barunya makin murah di 4 jutaan aja untuk yang varian storage 512GB. Kalau yang varian 1 tera harganya lebih mahal ya, yang warna hitam ini ya, harganya di 5 jutaan. So apakah masih worth it? Kenapa nggak beli PS5 Slim yang digital only? Ya lebih mahal soalnya. Ini lebih murah ya, dan begini opiniku apakah doi masih worth it dibeli saat ini. Jadi bagi yang awam bedanya si Xbox Series S dengan si Series X apaan sih? Bedanya yaitu ya di ukurannya, ukuran bodinya yang ini lebih gede. Ya iyalah. Ya sebelum aku jelasin ini sekedar info ya. Jadi Xbox Series X ku yang ini yang versi robot white ya, sama-sama tidak ada CD drive-nya. Keduanya digital only. Kalau pengen yang ada CD drive-nya, beli yang Xbox Series X yang warna hitam. Tapi yang ada CD drive-nya itu nggak aku saranin, karena yang jual gamenya dalam bentuk CD di Indonesia juga ya cuma dikit dan tidak komplit. Beda dengan PS yang lebih populer ya. Yang penting beli game digital aja pakai Regent Turkey misalnya biar dapat harga yang murah. Kalau mahal-mahal nanti dimarahin istri. Dan beli game digital ya jatuhnya menurutku malah lebih murah sih. Karena sering diskon apalagi kalau pakai Regent Turkey. Anyway, untuk perbedaan antara keduanya salah satunya adalah pada tingkat performa dan berpacu. Series X tentu lebih powerful daripada si Series S. Ini kan badannya lebih gede soalnya ya. Singkatnya Xbox Series S output resolusinya maksimal di 2K. Sedangkan Xbox Series X di 4K. So bagi yang gamingnya masih di layar monitor atau mungkin TV-nya masih resolusi FHD, maka ya si Xbox Series S sudah cukup ya. Nah, bagi yang penasaran seberapa jauh sih perbedaan tingkat grafiknya antara si Series S dengan Series X, aku kasih komparasi pada TV di resolusi 4K ya. Dan ternyata nggak semua game memberikan visual yang kelihatan perbedaannya. Aku tes pada game-game yang cukup baru ya. Pada game Senua Hellblade 2 sama Black Ops 6 misalnya, grafiknya tampak nyaris identik. Kelihatan nggak perbedaannya? Sedikit atau mungkin malah nggak kelihatan. Nah, yang paling kerasa bedanya adalah pada game yang baru aja nongol, yaitu si Indiana Jones ya. Di Xbox Series X pada beberapa bagian teksturnya tampak sedikit lebih detail. Kelihatan pada tekstur kayu misalnya ya. Pada game Forza Motorsport, ray tracing di Xbox Series X tampak secuil lebih baik, kelihatan pada highlight atau shadow para mekanik yang tampak lebih real intensitasnya. Ya secara overall perbedaan grafik yang disajikan antara keduanya nggak terlalu signifikan, kagak main blown. Nggak semua game memberikan perbedaan grafik yang kasat mata ya. Namun bila keduanya dipentelengin secara real dalam jarak 1 meter ya mungkin bakal tampak sedikit bedanya di tingkat ketajamannya ya. Toh orang-orang kalau gaming pasti ini ya jaraknya 2 meteran ya dari TV ya. Kalau deket-deket nanti matanya sakit. Dari jarak yang makin jauh makin nggak kelihatan lagi perbedaannya. Habis itu kayak gimana tingkat performanya si Xbox Series S kalau di-compare sama si Xbox Series X? Jadi yang aku rasain ketika gaming di keduanya adalah si Series X kadang terasa lebih satset ketika navigasi antar menu. Lebih minim jeda, frame per second ketika gaming juga terasa lebih stabil. Tapi lagi-lagi perbedaannya cuma secuil. Namun uniknya terdapat beberapa segelintir game di mana si Xbox Series X support FPS up to 60, sedangkan di Series S cuma mentok di 30. Misalnya kayak game Alan Wake 2, terus Callisto Protocol. Dulu Cyberpunk juga demikian ya. Cyberpunk dulu mentok cuma 30 fps di sini, terus dapat update dari developernya, akhirnya
doi kebagian 60 fps. Dan hal tersebut tentu balik lagi ke developer gamenya, pinter-pinter mereka mengoptimize gamenya. Ya intinya cuma dikit judul game yang nawarin perbedaan tingkat fps. Silahkan ditambah aja kalau kalian ada tahu game yang lainnya. Ya intinya dari segi visual dan performa saat ini doi masih terbilang kompetitif. Walaupun aku udah upgrade ke si Xbox Series X, si Series S tetap bisa nawarin tingkat kesenangan yang mirip. Kemudian bila di-compare dengan konsol next gen sekelasnya kayak si PS5 yang digital only ya. Kalau Nintendo Switch kan tidak setara ya, tidak seangkatan. Dan dari segi portabilitas juga beda soalnya. Ya dari segi harga sih Xbox Series S tentu jauh lebih murah, bisa selisih sampai 3 jutaan. So yang concern di budget mending ya mending beli ini aja ya. Harganya jauh lebih murah. Namun kapabilitasnya PS5 yang digital only pastinya lebih baik dari segi performa dapur pacu, output resolusinya juga udah 4K bukan 2K. Belum lagi ketersediaan game-game PS5 yang tentunya game eksklusifnya lebih banyak, walaupun ya nggak banyak-banyak amat sih sampai sekarang ya. Yang bikin Xbox Series S lebih menarik buat yang mending adalah kehadiran Game Pass Ultimate yang menyajikan katalog game-game yang berjibun. Sekaligus ketersediaan game-game first party yang langsung bisa dimainin pada hari pertama rilis tanpa kudu beli gamenya. Intinya cukup berlangganan aja tiap bulannya sekitar 140 ribuan ya kalau pakai region Turkey, which is region termurah saat ini. Dan soal penjelasan Game Pass bla 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 udah pernah aku jabarin sampai berbusa pada video reviewnya doi, unboxingnya doi. Unboxingnya ini juga udah pernah tak jelasin. Silahkan ditonton lagi aja ya. Yang pasti mulai tahun 2025 ke depan prediksiku akan banyak game-game first party yang nongol di Game Pass Ultimate berkat usaha Microsoft yang sebelumnya telah mengakuisisi banyak publisher serta studio game. Yang tentunya kudunya secara logika bakal menelurkan banyak judul-judul game baru yang dibeli Microsoft. Banyak banget soalnya ya studio gamenya. Microsoft tuh duitnya banyak, tapi jualan konsolnya ya gitu deh. Intinya Xbox nggak bakal bikin game eksklusif lagi, adanya eksklusif dalam waktu tertentu ya. Dan bagi yang udah berlangganan Game Pass Ultimate, game-game tersebut, game-game first party yang rilis di hari pertama akan langsung bisa dimainin. Sedangkan konsol lainnya ya kudu beli. Ya daripada beli game harganya mungkin 700 sampai 1 juta, game yang baru nongol ya. Mending langganan Game Pass. Sebulan tamat, ya nggak nyampe sebulan, paling download seminggu tamat langsung uninstall. Lebih ngirit. Oke, yang jadi pertanyaan terbesar adalah apakah si Xbox Series S masih worth to buy di tahun ini? Jawabannya ya masih. Mau nunggu Xbox generasi selanjutnya masih lama soalnya. 2027 atau 2028 kan siklusnya mungkin sekitar 7-8 tahun ya untuk satu konsol. Masih lama. So nikmati yang ada aja sekarang ya. Nggak usah nunggu-nunggu masa depan. Toh sekarang Xbox Series S juga udah murah seperti yang gue bilang tadi. Kalau budgetnya mepet ya bisa beli secondnya di harga 3 jutaan. Lalu dari segi grafik juga terbilang masih bersaing dengan kakaknya si Series X berdasarkan komparasiku tadi. Nggak terlalu beda jauh. Belum lagi ada Game Pass ya. Pakai yang Game Pass Ultimate misalnya ya. Biar bisa mainin game-game first party yang baru aja rilis di hari pertama. Intinya mau ngirit ya beli Xbox Series S. Istri pasti bahagia kalau suaminya pinter ngirit. Tepuk tangan dulu. Intinya ekonomi lagi sulit, pengen ngirit, ingin gaming konsol next gen dengan budget seuprit. Asik ya Xbox Series S. Dan gitu aja pencerahan dariku, jangan pelit subs dan like kalau terbantu. Salam bapak-bapak gaming.